Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat kan? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini berjalan lancar. Amin. Pada materi hari ini, kita akan belajar pembelajaran 2, subtema 4, tema 5, yaitu mencakup muatan PPKN, Bahasa Indonesia, dan PJOK. Mari kita belajar ke materi yang pertama, yaitu PPKN KD 3.4 dan 4.4. Nino sedang membuat prakarya dari kain perca. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu. Nino segera berlari untuk membuka pintu. Ternyata yang datang adalah Pak RT. Pak RT ingin bertemu ayah Nino karena ingin menyampaikan beberapa hal. Namun karena ayah Nino belum pulang kerja, pesan itu kemudian disampaikan kepada Nino. Nah, pesan yang disampaikan kepada Nino adalah berupa ajakan untuk kerja bakti pada hari Minggu nanti. Pada hari Minggu, Nino ikut ayahnya kerja bakti. Kerja bakti dilakukan dengan membersihkan selokan dan memangkas tanaman yang sudah rimbun. Kerja bakti dilakukan karena sebentar lagi akan memasuki musim hujan. Musim hujan biasanya selokan-selokan harus dibersihkan agar aliran air saat hujan tidak terhambat. Selain itu, tanaman yang sudah rimbun juga harus dipangkas agar musim hujan tidak menjadi sarang nyamuk. Nah, kerja bakti ini dilakukan oleh seluruh warga di desa tempat tinggal Nino. Warga laki-laki bertugas untuk membersihkan selokan dan memangkas tanaman. Warga perempuan bertugas menyiapkan makanan dan minuman. Sedangkan anak-anak membantu semampunya mereka. Sikap yang harus diterapkan ketika bekerja bakti adalah sikap saling tolong-menolong, ikhlas, dan peduli. Karena pada saat kerja bakti semua warga berbaur menjadi satu, meskipun mereka berasal dari suku, agama, dan budaya yang berbeda. Walaupun begitu, mereka tetap tampak rukun. Nah, dari keberagaman masyarakat yang ada di Indonesia ini juga dapat memberikan dampak positif. Dampak positifnya apa, Ustazah? Dampak positifnya adalah dapat memberikan manfaat bagi kemajuan dan perkembangan Indonesia. Untuk materi PPKN kali ini tidak ada tugas ya nak ya. Sekarang kita memasuki materi Bahasa Indonesia KD 3.3 dan 4.3, yaitu tentang perbedaan cuaca dan iklim. Pada materi pembelajaran 1 kemarin, kita sudah belajar tentang cuaca dan iklim. Sekarang bagaimana cara membedakan cuaca dan iklim tersebut? Cuaca dan iklim merupakan gejala atau peristiwa alam yang terjadi di bumi. Masing-masing memiliki kesamaan dan perbedaan. Cuaca dan iklim mempunyai unsur yang sama, yaitu sinar matahari, suhu, kelembapan udara, tekanan udara, angin, curah hujan, dan awan. Nah, pengetahuan mengenai unsur-unsur cuaca dan iklim sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari, seperti pertanian, komunikasi, penerbangan, pelayaran, dan perdagangan. Sekarang kita bahas apa itu cuaca dan apa itu iklim. Cuaca adalah keadaan udara yang terjadi di suatu tempat dengan waktu yang sempit. Sedangkan iklim adalah pola cuaca yang mana rata-ratanya terjadi untuk waktu yang relatif lebih lama. Selain itu, iklim juga mencakup wilayah yang luas.
Nah, sekarang cuaca dan iklim mempunyai perbedaan yang mendasar, yaitu luas wilayah, cakupan, dan waktu pengamatan. Dari dua perbedaan mendasar tersebut dapat disimpulkan perbedaan cuaca dan iklim, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk cakupan wilayah dan pengamatan tentang cuaca lebih sempit dan lebih terbatas. Sedangkan untuk cakupan wilayah dan pengamatan iklim, yaitu iklim lebih luas. Yang nomor 2 untuk membedakan cuaca dan iklim, yaitu tentang waktu. Waktu pengamatan terhadap cuaca di suatu daerah dapat dilakukan selama 24 jam. Sedangkan waktu pengamatan iklim dilakukan selama kurun waktu 11 sampai 30 tahun. Nah, sekarang yang nomor 3, perbedaan antara cuaca dan iklim adalah kalau cuaca mempunyai sifat yang cepat berubah dan tidak stabil. Sedangkan iklim mempunyai sifat yang stabil dan sulit berubah. Nah, sekarang yang membedakan cuaca dan iklim yang keempat adalah prediksi. Prediksi mengenai cuaca mudah dilakukan, sedangkan perkiraan iklim sulit dilakukan. Nah, itulah anak-anak bagaimana cara membedakan antara cuaca dan iklim. Kalian juga dapat mempelajari lagi di buku kalian yang ada di halaman 87. Selanjutnya kita memasuki materi PJOK KD 3.5 dan 4.5. Pada materi PJOK kali ini kita akan belajar tentang gerakan meloncat dan gerakan melompat. Apakah gerakan meloncat dan gerakan melompat itu sama? Nah, tentu tidak ya nak. Gerakan meloncat berbeda dengan gerakan melompat. Kalau gerakan meloncat adalah gerakan melompat yang dilakukan dengan kedua kaki secara bersamaan. Sedangkan gerakan melompat adalah gerakan yang diawali dengan menggunakan satu kaki sebagai tumpuan. Sekarang silahkan kalian amati gerakan meloncat dan gerakan melompat berikut ini. Setelah kalian mengamati gerakan meloncat dan gerakan melompat, tugas kalian adalah praktekkan gerakan tersebut dengan bantuan orang tua kalian. Terima kasih. Alhamdulillah materi pembelajaran 2 subtema 4 tema 5 sudah selesai. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.